Pada tahun 2025, sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Indra Wibawa memulai sebuah proyek pencarian situs candi kuno di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo, yang dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata menyimpan sejarah yang lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Di balik perbukitan dan lembahnya, tersembunyi sebuah kisah yang berusia ratusan tahun, yang menghubungkan antara legenda, penemuan tak terduga, dan pelajaran hidup yang penuh inspirasi. Tim yang terdiri dari ahli arkeologi, geolog, dan ahli sejarah itu bergerak dengan hati-hati, menggali tanah yang sudah lama terlupakan. Mereka sudah lama mendengar tentang cerita rakyat yang tersebar di masyarakat sekitar, sebuah cerita tentang seorang wanita raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa dan melindungi desa-desa dari ancaman musuh. Konon, wanita ini memiliki tubuh yang begitu besar hingga bisa meruntuhkan gunung dan menahan badai. Namun, meskipun legenda itu dikenal luas, tak ada bukti nyata yang pernah ditemukan. Pekerjaan mereka dimulai dengan pengukuran, pemetaan, dan pencarian struktur yang mengarah pada situs candi yang telah hilang. Dengan bantuan teknologi terbaru, mereka memulai pengeboran tanah di sebuah lembah terpencil yang disebut-sebut sebagai lokasi situs kuno. Hari demi hari, mereka menemukan pecahan-pecahan batu, patung-patung kecil, dan keramik yang terlihat sangat kuno, namun tak satu pun memberi petunjuk tentang situs candi yang mereka cari. Ketika mereka hampir putus asa, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Saat menggali lebih dalam, alat mereka tiba-tiba terhenti, seolah ada benda keras yang menghalangi. Tim merasa bingung. Apakah ini batu besar atau hanya gundukan tanah biasa? Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, mereka menyadari bahwa itu bukanlah batu biasa. Ini bukan sembarang penemuan, kata Profesor Indra dengan suara penuh keyakinan. Kita mungkin telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dengan hati-hati, tim mulai menggali lebih dalam. Mereka tahu bahwa apa yang mereka temukan bisa saja merupakan penemuan terbesar dalam sejarah arkeologi Indonesia. Mereka mengabaikan kelelahan dan terus bekerja dengan penuh semangat, menyadari bahwa di bawah tanah ini terkubur sebuah cerita yang telah lama terlupakan. Namun, saat alat penggali mulai menyentuh permukaan benda itu, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergeser, membuka pandangan mereka terhadap sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang mereka tidak duga sama sekali. Itu adalah sebuah fosil yang sangat besar, yang terlihat seperti celana dalam wanita, namun dengan ukuran yang luar biasa besar. Sebuah penemuan yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ini tak mungkin, bisik salah seorang anggota tim. Namun, Profesor Indra menatap dengan seksama fosil tersebut. Bagaimana mungkin celana dalam wanita raksasa ini bisa terkubur begitu lama dan tetap terpelihara dengan baik? Ia yakin, penemuan ini bukan hanya sekedar fosil biasa. Ada kisah yang lebih besar di baliknya. Ini mungkin berkaitan dengan legenda yang selama ini kita dengar, kata Profesor Indra, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka temukan. Dia mengingat kembali cerita yang pernah ia dengar dari para tetua di desa sekitar, tentang Dewi Damarwati, wanita raksasa yang melindungi desa-desa di sekitar Wonosobo dengan segala kekuatannya. Apakah celana dalam ini adalah milik Dewi Damarwati? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan belaka? Mereka semua terdiam. Hanya suara angin yang terdengar lembut, menghempas di antara pepohonan sekitar. Penemuan ini membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun satu hal yang pasti, apa yang mereka temukan di sini bukan hanya soal sejarah, tetapi juga tentang sebuah kisah legendaris yang telah menginspirasi banyak orang di Wonosobo dan sekitarnya. Mereka harus menggali lebih dalam, bukan hanya tanah, tetapi juga cerita yang terkubur lama. Dalam ketegangan yang memuncak, mereka melanjutkan penggalian, berharap menemukan lebih banyak petunjuk yang dapat menjelaskan penemuan aneh ini. Apa yang mereka temukan akan mengubah sejarah yang telah lama terlupakan. Tim arkeolog itu melanjutkan pekerjaan mereka dengan hati-hati, menggali lebih dalam pada lokasi yang baru saja mereka temukan. Setiap langkah mereka semakin menegangkan, karena mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menggali tanah, tetapi juga mengungkap sebuah misteri besar yang mungkin tidak pernah terungkap jika tidak ada keberanian untuk mencari tahu.
Fosil celana dalam wanita raksasa itu telah mengundang rasa penasaran yang begitu dalam di hati setiap anggota tim. Dalam kesunyian yang mencekam, alat penggali kembali menyentuh bagian keras tanah yang lain. Kali ini, tanah di sekitarnya tidak hanya terangkat, tetapi terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Apa yang sebelumnya hanya terlihat sebagai fosil celana dalam, kini mulai terungkap lebih banyak. Bentuknya semakin jelas dan tim mulai menyadari bahwa mereka sedang menggali lebih dari sekadar sisa-sisa benda biasa. Dengan cemas, Profesor Indra memimpin tim untuk melanjutkan penggalian. Mereka menggali dengan hati-hati, membersihkan setiap lapisan tanah yang menutupi objek besar itu. Setiap lapisan yang terangkat memperlihatkan semakin banyak bagian dari benda itu. Tampak jelas bahwa itu bukan hanya fosil celana dalam biasa. Itu adalah sisa dari pakaian wanita raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari ukuran manusia normal. Fosil itu tampak seperti terbuat dari bahan yang sangat kuat, namun tidak ada tanda-tanda bahwa pakaian itu terbuat dari bahan modern. Setelah beberapa jam menggali, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Sebuah tulisan kuno terukir di salah satu bagian pakaian tersebut, yang ternyata masih terlihat jelas meskipun sudah terkubur begitu lama. Tulisan itu tertulis dalam aksara yang tidak dikenal, namun ada sesuatu yang familiar dalam bentuknya. Profesor Indra memandang tulisan itu dengan seksama. Ia mengenali aksara tersebut sebagai bentuk tulisan kuno yang pernah dipelajari dalam beberapa literatur arkeologi yang ia baca. Ini adalah aksara kuno dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Gumamnya. Ini bukan hanya penemuan arkeologis biasa. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Anggota tim lainnya terdiam. Mereka sadar bahwa penemuan ini bisa jadi akan mengubah segalanya. Tulisan tersebut kemungkinan adalah pesan yang ditinggalkan oleh wanita raksasa tersebut. Dengan penuh rasa ingin tahu, Profesor Indra dan timnya mulai mendiskusikan bagaimana mereka bisa menguraikan tulisan itu. Mereka tahu bahwa tulisan ini bisa jadi mengandung petunjuk penting yang bisa menjelaskan siapa wanita raksasa itu dan apa yang terjadi padanya. Dengan segera, Profesor Indra menghubungi seorang ahli bahasa kuno yang mereka kenal, Profesor Widodo, seorang pakar dalam aksara kuno dan sejarah Jawa. Setelah beberapa hari menunggu, Profesor Widodo datang dengan penuh semangat. Ia segera menganalisis tulisan itu dengan teliti. Ini bukan sekadar tulisan biasa, katanya setelah beberapa waktu. Ini adalah cerita yang menceritakan sebuah pengorbanan. Apa yang mereka temukan adalah sebuah kisah yang jauh lebih mendalam daripada yang mereka bayangkan. Tulisan tersebut mengisahkan tentang Dewi Damarwati, seorang wanita raksasa yang bukan hanya memiliki tubuh besar, tetapi juga hati yang sangat besar. Dewi Damarwati adalah pelindung desa-desa di sekitar Wonosobo. Dikatakan bahwa ia menggunakan kekuatannya untuk melawan para penyerang dan melindungi tanah kelahirannya. Namun, dalam cerita yang terungkap dari tulisan itu, ada bagian yang sangat mengejutkan. Dewi Damarwati ternyata pernah diberikan tugas oleh Allah untuk melindungi umat manusia dari ancaman besar yang datang dari para penjajah. Untuk menjalankan tugasnya, Dewi Damarwati harus berkorban, dan tugasnya tidak pernah selesai sampai ia mengorbankan dirinya sendiri. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini tentang kekuatan hati dan pengorbanan yang tak terhingga, kata Profesor Widodo dengan penuh rasa kagum. Dewi Damarwati adalah seorang pahlawan sejati. Penemuan tulisan ini membuka babak baru dalam pencarian mereka. Namun, itu juga menyisakan banyak pertanyaan. Mengapa Dewi Damarwati, yang begitu dihormati, bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Apa yang terjadi setelah pengorbanannya? Dan mengapa celana dalam yang ditemukan itu bisa bertahan begitu lama, sementara banyak benda lain yang sudah rusak dan hilang? Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, tim arkeolog melanjutkan pencarian mereka di sekitar lokasi penggalian. Mereka mencari lebih banyak petunjuk yang bisa mengungkapkan lebih banyak tentang Dewi Damarwati dan pengorbanannya. Setiap lapisan tanah yang mereka gali, setiap benda yang mereka temukan, semakin menambah rasa ingin tahu mereka. Namun, semakin mereka menggali, semakin banyak yang mereka temukan, semakin banyak juga yang tidak bisa mereka jelaskan.
Ada bagian-bagian dari pakaian dan artefak lain yang tampaknya terbuat dari bahan yang tidak ada di zaman itu. Ini menambah keanehan dan misteri penemuan mereka. Pada suatu malam yang gelap, saat mereka sedang beristirahat setelah seharian menggali, seorang anggota tim, Rina, menemukan sebuah batu yang tergeletak di dekat lokasi penggalian. Batu itu terlihat biasa saja, namun saat Rina mengangkatnya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Batu itu terasa ringan, namun ada jejak-jejak yang aneh di permukaannya. Seolah batu itu pernah digunakan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih kuat. Dengan hati-hati, Rina menunjukkan batu itu kepada Profesor Indra. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka menduga bahwa batu itu bisa jadi merupakan bagian dari candi atau tempat persembahan yang digunakan oleh Dewi Damarwati. Ini bisa jadi tempat di mana Dewi Damarwati melakukan ritual sebelum mengorbankan dirinya, kata Profesor Indra, semakin yakin dengan temuan mereka. Namun, meskipun petunjuk semakin banyak ditemukan, mereka tetap merasa ada bagian dari cerita ini yang masih tertinggal. Mengapa Dewi Damarwati harus mengorbankan dirinya? Apa yang sebenarnya terjadi pada para penjajah yang pernah mengancam desa-desa itu? Dan bagaimana celana dalam yang mereka temukan bisa bertahan begitu lama? Di tengah ketegangan ini, tim menyadari bahwa jawaban-jawaban itu mungkin akan membawa mereka pada penemuan yang lebih besar lagi. Penemuan ini bukan hanya tentang fosil atau situs candi. Ini adalah kisah tentang seorang pahlawan, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana sejarah kadang-kadang mengubur lebih banyak rahasia daripada yang kita bisa temukan. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, tim melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa mereka hanya berada di awal perjalanan ini, dan masih banyak misteri yang menunggu untuk terungkap. Hari-hari di Wonosobo semakin menyibukkan. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Indra Wibawa semakin terdorong oleh rasa penasaran yang mendalam. Setiap penemuan baru memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka merasa bahwa ada kekuatan besar yang terlibat dalam sejarah ini, sebuah kisah yang tak hanya terbatas pada masa lalu, melainkan masih menyentuh kehidupan mereka di masa kini. Penemuan fosil celana dalam wanita raksasa yang ditemukan sebelumnya adalah titik awal dari perjalanan panjang ini. Meskipun benda itu tampak aneh dan tak dapat dijelaskan secara langsung, keberadaannya membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik penemuan ini? Mengapa celana dalam yang begitu besar bisa terpelihara begitu lama? Apa hubungan benda ini dengan Dewi Damarwati, sang wanita raksasa yang melindungi desa-desa Wonosobo? Malam hari semakin larut, namun tim arkeolog tetap bekerja tanpa henti. Mereka mengatur alat-alat mereka dengan teliti, mencoba menggali lebih dalam lagi untuk menemukan petunjuk lainnya. Salah satu anggota tim, Rina, yang sebelumnya menemukan batu aneh, merasa ada sesuatu yang belum mereka temukan. Batu itu masih terngiang dalam pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendiskusikan dengan Profesor Indra, mereka memutuskan untuk menggali lebih dekat di sekitar tempat batu itu ditemukan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Di bawah batu tersebut, tersembunyi sebuah ruangan kecil yang hampir tak terlihat oleh mata. Ruangan itu tersembunyi dengan rapi, seolah sengaja disembunyikan. Mereka mulai menggali dengan hati-hati, membersihkan puing-puing tanah dan batuan yang menutupi lubang itu. Apa yang mereka temukan di dalamnya mengerikan sekaligus mempesona. Sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam pekat. Patung tersebut menggambarkan seorang wanita dengan tubuh besar, mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan fosil celana dalam yang telah mereka temukan sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang lebih mencolok. Di tangan patung tersebut tergenggam sebuah pedang yang terlihat begitu kuat, seperti senjata yang digunakan untuk bertempur dengan kekuatan luar biasa. Profesor Indra memandang patung itu dengan takjub. Ini bukan hanya sebuah patung. Ini adalah simbol, katanya. Suaranya penuh rasa hormat. Ini adalah gambaran Dewi Damarwati, sang pelindung yang disebutkan dalam legenda. Tetapi, ada sesuatu yang lebih besar di sini. Patung ini bukan sekadar memperingati Dewi Damarwati.
Ini mungkin adalah petunjuk tentang bagaimana ia mengorbankan dirinya. Ketegangan di udara semakin terasa. Tim arkeolog terdiam sejenak, terpesona oleh penemuan mereka. Patung itu tak hanya menggambarkan Dewi Damarwati, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terkait dengan pengorbanan dan kekuatan luar biasa yang pernah dimiliki wanita raksasa itu. Patung ini mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, lanjut Profesor Indra. Melihat pedangnya, saya yakin ini adalah simbol dari pertempuran besar yang harus dihadapi oleh Dewi Damarwati. Mungkin dia memang melawan musuh besar, bukan hanya dalam artian fisik, tetapi juga dalam artian spiritual. Tim arkeolog memutuskan untuk melakukan pemindaian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang patung tersebut. Mereka membawa perangkat-perangkat canggih untuk mengukur usia dan komposisi material yang digunakan dalam pembuatan patung itu. Hasilnya menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Patung tersebut diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun, jauh lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini adalah penemuan yang membuka pandangan baru tentang sejarah Wonosobo dan tentang keberadaan Dewi Damarwati yang mungkin benar-benar ada dalam kisah nyata, bukan hanya sebuah legenda. Namun, meskipun mereka menemukan banyak petunjuk, masih ada bagian yang belum terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi Damarwati? Apakah ia benar-benar mengorbankan dirinya seperti yang tercatat dalam tulisan kuno yang ditemukan sebelumnya? Dan bagaimana hubungannya dengan celana dalam raksasa yang ditemukan di tempat yang berbeda? Tim terus melanjutkan penggalian, berharap menemukan lebih banyak petunjuk yang akan menjelaskan lebih banyak tentang wanita raksasa ini. Namun, semakin mereka menggali, semakin banyak rahasia yang terungkap. Mereka menemukan lebih banyak artefak, termasuk beberapa gulungan tulisan kuno yang diperkirakan berasal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Tulisan-tulisan tersebut menceritakan tentang sebuah pertempuran besar yang terjadi di Wonosobo, yang melibatkan Dewi Damarwati sebagai pemimpin pasukan yang melawan penjajah. Tulisan itu mengisahkan bagaimana Dewi Damarwati berjuang dengan segenap kekuatan untuk melindungi desanya. Ia menggunakan kekuatan besar yang dimilikinya, berjuang dengan pedang yang sama seperti yang ada dalam patung yang mereka temukan. Namun, dalam pertempuran tersebut, Dewi Damarwati harus mengorbankan dirinya. Ia terluka parah dalam pertempuran, dan meskipun pasukannya berhasil mengalahkan penjajah, ia tak bisa bertahan. Sebelum meninggal, Dewi Damarwati meninggalkan pesan terakhirnya untuk melindungi desa dan mengingatkan generasi berikutnya akan pentingnya keberanian dan pengorbanan. Pesan terakhirnya sangat jelas, kata Profesor Indra setelah membaca gulungan tulisan itu. Dewi Damarwati berpesan agar kita selalu mengingat bahwa pengorbanan bukanlah tentang kehilangan, tetapi tentang memberi demi kebaikan bersama. Ia mengorbankan dirinya untuk melindungi yang lain. Itu adalah pengorbanan yang sesungguhnya. Dengan penemuan ini, tim semakin yakin bahwa mereka telah menemukan lebih banyak dari sekadar fosil atau artefak biasa. Mereka telah menemukan sebuah kisah yang hidup, sebuah cerita tentang pengorbanan yang membawa makna lebih dalam bagi kehidupan mereka sekarang. Namun, meskipun begitu banyak petunjuk yang terungkap, ada satu hal yang tetap mengganggu pikiran mereka. Mengapa Dewi Damarwati harus mengorbankan dirinya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran besar itu? Sementara itu, Rina, salah seorang anggota tim, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk ditemukan. Ia merasa bahwa ada sebuah petunjuk tersembunyi yang belum mereka temukan. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah ukiran kecil yang tersembunyi di bawah lapisan tanah. Ukiran itu menggambarkan sebuah peta yang mengarah ke sebuah tempat yang tak jauh dari lokasi mereka. Mungkin ini adalah petunjuk terakhir yang kita butuhkan, kata Rina dengan penuh semangat. Peta ini mengarah ke tempat yang belum pernah kita eksplorasi sebelumnya. Mungkin di sanalah jawabannya. Dengan keyakinan baru, tim arkeolog memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka ke lokasi yang tertunjuk dalam peta tersebut. Mereka tahu bahwa mereka hanya berada di ambang batas penemuan yang jauh lebih besar. Apa yang mereka temukan selanjutnya bisa jadi akan mengubah sejarah dan mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang Dewi Damarwati, sang wanita raksasa, yang mengorbankan dirinya untuk melindungi tanah kelahirannya. Namun, meskipun petunjuk semakin banyak ditemukan,
Tim tahu bahwa mereka masih jauh dari selesai. Mereka harus menggali lebih dalam lagi, tidak hanya tanah, tetapi juga kebenaran yang tersembunyi di balik kisah legendaris ini. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang perlahan menyinari lembah di sekitar Wonosobo. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Indra Wibawa merasa semakin tertekan dengan penemuan mereka. Setiap hari, mereka menggali lebih dalam, menemukan lebih banyak artefak dan petunjuk, namun tidak satu pun yang memberikan gambaran penuh tentang kisah Dewi Damarwati. Penemuan-penemuan ini semakin membingungkan, seperti sebuah teka-teki yang semakin rumit. Namun mereka tahu, penemuan ini akan membawa mereka pada jawaban yang lebih besar. Hari itu, tim melanjutkan penggalian di lokasi yang ditunjukkan oleh peta kecil yang ditemukan oleh Rina. Mereka menuju ke sebuah area yang agak jauh dari situs candi yang sudah digali sebelumnya. Rina, dengan semangat yang menyala, memimpin langkah mereka, memegang erat peta kuno yang kini menjadi harapan mereka. Mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi oleh pepohonan tua. "Ini dia, lokasi yang ditunjukkan peta," kata Rina sambil menghadap ke arah tim yang mengikuti di belakangnya. Menurut peta, tempat ini adalah tempat yang pernah menjadi pusat pertempuran antara Dewi Damarwati dan musuh-musuhnya. Mereka mulai menggali dengan hati-hati. Setelah beberapa jam, tiba-tiba alat penggali mereka kembali terhenti di bawah tanah. Kali ini, tanah di bawah mereka terdengar lebih padat dan keras. Tim bekerja lebih cepat, dan setelah beberapa menit, mereka membuka sebuah ruangan besar yang terpendam di bawah tanah. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka menyinari bagian dalam gua tersebut dengan senter. Apa yang mereka temukan membuat jantung mereka berdegup kencang. Di dalam gua itu terdapat lebih banyak artefak yang tampaknya sangat berbeda dari apa yang mereka temukan sebelumnya. Di salah satu sudut gua, mereka menemukan sebuah patung besar lain, namun patung ini lebih menyerupai sebuah altar. Di atas altar itu, terdapat sebuah pedang raksasa yang sepertinya merupakan bagian dari peralatan yang digunakan dalam pertempuran tersebut. Profesor Indra dan timnya semakin yakin bahwa ini adalah tempat di mana Dewi Damarwati berperang melawan penjajah. Pedang yang tergeletak di altar itu memiliki ukiran yang sangat rumit. Tanda-tanda dan simbol pada pedang tersebut mengarah pada ide bahwa pedang itu memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar senjata. Mungkin ada makna spiritual yang lebih dalam yang harus mereka ungkap. "Lihat, ada ukiran di bagian bawah pedang ini," kata Rina dengan suara bergetar. "Ini mungkin sebuah petunjuk." Mereka semua mendekat dan mulai memeriksa ukiran yang ada pada pedang. Ukiran itu menggambarkan sebuah peta langit, dengan bintang-bintang yang disusun dalam pola tertentu. Terdapat simbol yang mirip dengan simbol matahari, bulan, dan bintang, yang menunjukkan bahwa pedang ini mungkin memiliki hubungan dengan kekuatan alam. Mungkin saja pedang ini tidak hanya digunakan dalam pertempuran fisik, tetapi juga sebagai simbol pengendalian kekuatan alam. "Tentu saja, ini mungkin hanya sebuah simbol," kata Profesor Indra. "Tetapi, jika benar ini adalah senjata yang digunakan oleh Dewi Damarwati, maka mungkin pedang ini memiliki peran lebih besar dalam kisahnya." Mereka terus menyelidiki setiap sudut gua tersebut. Di bagian lain gua, mereka menemukan sebuah dinding yang dipenuhi ukiran dan lukisan kuno. Lukisan-lukisan ini menggambarkan adegan pertempuran besar, dengan Dewi Damarwati memimpin pasukan besar melawan musuh yang datang dari luar. Namun, ada satu lukisan yang paling menarik perhatian tim. Lukisan itu menggambarkan Dewi Damarwati berdiri dengan pedang di tangan, dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang, seolah ia tengah berjuang melawan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, di sisi lain lukisan itu, terlihat sosok yang lebih besar, seorang musuh yang tampaknya tak terlukiskan, yang tampaknya membawa malapetaka bagi dunia. Apa yang mereka gambarkan di sini bisa jadi adalah musuh terbesar yang pernah dihadapi Dewi Damarwati, kata Profesor Indra, sambil menatap lukisan itu. Jika benar, ini adalah bagian dari kisah pengorbanan yang lebih besar. Mungkin pengorbanannya bukan hanya untuk menyelamatkan desanya, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Tim merasa semakin yakin bahwa mereka telah menemukan inti dari kisah Dewi Damarwati. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran mereka. Jika Dewi Damarwati memang mengorbankan dirinya dalam pertempuran besar ini,
Mengapa hanya sedikit sekali catatan sejarah yang mencatat pengorbanannya? Apa yang membuat kisah ini begitu tertutup dalam lapisan misteri yang dalam? Setelah beberapa hari mempelajari lebih lanjut, mereka menemukan catatan lain yang tersisa di sebuah gulungan bambu yang tersembunyi di sudut gua. Gulungan tersebut ternyata berisi pesan terakhir dari Dewi Damarwati, sebuah surat yang ia tulis sebelum mengorbankan dirinya. Dalam surat itu, Dewi Damarwati menulis tentang takdirnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Ia mengungkapkan bahwa sebagai pelindung tanah kelahirannya, ia harus mengorbankan dirinya agar desa-desa itu tetap aman. Namun, ia juga menulis bahwa pengorbanan itu bukanlah akhir dari segalanya. Dalam suratnya, Dewi Damarwati berpesan agar generasi berikutnya tidak melupakan keberanian dan pengorbanan yang ia lakukan, serta agar mereka selalu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Ini adalah pesan yang sangat dalam, kata Profesor Indra sambil membaca gulungan itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Dewi Damarwati tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tubuh fisiknya yang besar, tetapi pada hati yang besar dan tekad untuk melindungi yang lemah. Mereka semua terdiam. Pesan terakhir Dewi Damarwati memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kisah ini. Pengorbanannya bukan hanya soal pertarungan fisik, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia alam. Ia tahu bahwa dalam setiap pengorbanan, ada kekuatan yang lebih besar yang akan menyusul. Namun, meskipun mereka telah menemukan banyak petunjuk, masih ada satu hal yang belum mereka temukan. Apakah Dewi Damarwati benar-benar mengorbankan dirinya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik pengorbanannya? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya setelah pertempuran itu? Di tengah pencarian yang tak kunjung selesai, tim merasa ada kekuatan besar yang terus menarik mereka ke dalam labirin sejarah yang tak terungkap ini. Mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan pencarian mereka, karena kebenaran yang tersembunyi di balik kisah Dewi Damarwati mungkin akan membuka sebuah babak baru dalam sejarah Wonosobo dan bahkan dunia. Malam itu, mereka kembali ke kamp mereka, namun pikiran mereka tetap terjaga. Mereka tahu, mereka belum selesai. Mungkin jawaban yang mereka cari sudah ada di depan mata mereka, namun mereka harus lebih hati-hati dalam menggali dan memahami setiap petunjuk yang ada. Malam semakin larut saat tim arkeolog kembali ke kamp mereka di kaki Bukit Wonosobo. Meskipun hari telah gelap, semangat mereka masih membara. Penemuan demi penemuan yang mereka temui dalam penggalian terakhir semakin mempertegas keyakinan mereka bahwa mereka telah menemukan sebuah kisah besar yang telah lama terkubur. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah wanita raksasa bernama Dewi Damarwati, tetapi tentang pengorbanan yang melampaui batas-batas dunia fisik dan tentang perjuangan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Saat mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk beristirahat, Profesor Indra memandang rekan-rekannya dengan tatapan penuh keyakinan. Apa yang kita temukan bukan hanya tentang sejarah. Ini adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Kita telah menemukan lebih dari sekadar artefak atau patung. Kita menemukan sebuah pesan yang kuat tentang keberanian, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Rina, yang sebelumnya menemukan peta kuno dan telah memainkan peran penting dalam penggalian, mengangguk setuju. Kisah Dewi Damarwati telah lama menjadi legenda di sekitar Wonosobo. Namun sekarang, kita tahu bahwa legenda itu adalah kenyataan. Pengorbanannya bukan hanya untuk desanya, tetapi untuk seluruh dunia. Sejak mereka pertama kali menggali tanah di situs tersebut, para anggota tim telah merasa seolah-olah mereka sedang membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap penemuan semakin membuktikan bahwa kisah Dewi Damarwati adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan hanya sebagai mitos atau dongeng rakyat, tetapi sebagai pelajaran abadi yang mengajarkan nilai-nilai universal tentang keberanian dan pengorbanan. Setelah kembali ke kamp, Profesor Indra mulai merencanakan langkah selanjutnya. Penemuan mereka kini tidak hanya membuka tabir sejarah kuno, tetapi juga memberikan tantangan baru. Bagaimana cara mereka menyampaikan kisah ini kepada dunia? Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa pesan yang terkandung dalam pengorbanan Dewi Damarwati tidak hanya berhenti di sini, di antara anggota tim ini, tetapi bisa menginspirasi banyak orang di luar sana? Beberapa hari setelah mereka menemukan gulungan bambu yang berisi pesan terakhir Dewi Damarwati,
tim memutuskan untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap setiap artefak yang mereka temukan. Mereka ingin memahami lebih dalam tentang arti simbol-simbol yang ada pada pedang dan patung Dewi Damarwati, serta bagaimana pesan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan modern. Pada saat yang sama, kabar tentang penemuan ini mulai menyebar di kalangan masyarakat Wonosobo. Warga desa mulai datang ke lokasi penggalian, membawa cerita-cerita lama yang mereka dengar dari orang tua mereka. Mereka mengungkapkan rasa kagum dan penghormatan yang mendalam terhadap Dewi Damarwati, yang mereka anggap sebagai pahlawan yang melindungi desa-desa mereka dari ancaman luar. Kisah Dewi Damarwati adalah bagian dari identitas mereka, sebuah bagian dari warisan budaya yang telah bertahan turun-temurun. Namun, bukan hanya warga Wonosobo yang tertarik dengan penemuan ini. Seiring berjalannya waktu, media mulai meliput penemuan tersebut, dan berita tentang fosil celana dalam wanita raksasa dan patung Dewi Damarwati mulai menarik perhatian dunia. Profesor Indra dan timnya diundang untuk berbicara di berbagai seminar arkeologi dan forum internasional, menjelaskan pentingnya penemuan ini dalam konteks sejarah dan budaya. Di tengah-tengah semua perhatian itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Profesor Indra. Meskipun mereka telah menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Dewi Damarwati adalah seorang pelindung yang sangat kuat, ia merasa bahwa ada aspek yang lebih dalam lagi yang harus mereka gali. Mengapa Dewi Damarwati, yang begitu kuat, harus mengorbankan dirinya? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran besar itu? Malam itu, Profesor Indra duduk di dalam tenda, merenung sambil membaca ulang gulungan bambu yang berisi pesan terakhir Dewi Damarwati. Pesan itu berbicara tentang takdir dan pengorbanan. Dewi Damarwati menulis bahwa ia tidak hanya berjuang untuk desanya, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam yang sangat rapuh. Ia tahu bahwa dalam setiap pengorbanan, ada kekuatan yang lebih besar yang akan muncul. Mungkin itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Dewi Damarwati, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada ukuran tubuh atau senjata, tetapi pada hati yang siap berkorban demi kebaikan bersama. Pagi berikutnya, tim arkeolog melanjutkan analisis mereka terhadap petunjuk-petunjuk yang telah ditemukan. Mereka menghabiskan berjam-jam untuk memeriksa setiap simbol yang ada pada pedang dan patung Dewi Damarwati, mencoba mencari tahu makna yang lebih dalam dari setiap elemen tersebut. Salah satu simbol yang paling mencolok adalah simbol matahari, bulan, dan bintang yang terdapat pada pedang Dewi Damarwati. Itu adalah simbol yang mewakili keseimbangan alam, matahari sebagai sumber kehidupan, bulan sebagai pengendali air dan pasang surut, dan bintang sebagai penuntun jalan bagi umat manusia. Simbol ini sangat kuat, kata Rina, yang kini semakin memahami makna yang terkandung dalam temuan mereka. Dewi Damarwati tidak hanya melindungi desa dengan kekuatannya, tetapi ia juga menjaga keseimbangan alam. Pengorbanannya mungkin bukan hanya untuk melindungi manusia, tetapi juga untuk menjaga alam agar tetap seimbang. Profesor Indra mengangguk setuju. Ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Dalam hidup kita seringkali fokus pada diri sendiri, pada apa yang bisa kita dapatkan. Tetapi Dewi Damarwati mengajarkan kita bahwa pengorbanan sejati adalah ketika kita memberi tanpa mengharapkan balasan, dan ketika kita menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan pemahaman ini, tim arkeolog semakin yakin bahwa penemuan mereka adalah sebuah warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan. Kisah Dewi Damarwati bukan hanya sebuah cerita legendaris, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Dalam dunia yang semakin terbelah dan penuh dengan konflik, pesan Dewi Damarwati mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk melindungi yang lemah dan menjaga keharmonisan dengan alam. Beberapa minggu setelah analisis lebih lanjut, tim mengadakan sebuah konferensi internasional untuk mempresentasikan temuan mereka. Para ahli dari berbagai belahan dunia hadir, dan mereka semua terpesona oleh penemuan ini. Profesor Indra berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana kisah Dewi Damarwati seharusnya dijadikan inspirasi bagi generasi masa depan. Dewi Damarwati adalah simbol keberanian dan pengorbanan, katanya dalam pidatonya. Namun, pengorbanannya tidak hanya tentang mempertahankan fisik, tetapi tentang menjaga keseimbangan alam. Pesan yang dia tinggalkan adalah pesan yang sangat penting untuk masa depan kita.
Di tengah-tengah diskusi dan pemaparan yang intens, ada satu hal yang jelas. Temuan ini telah membuka mata banyak orang. Kisah Dewi Damarwati bukan hanya tentang seorang pahlawan yang melindungi desanya, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dunia ini. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak hanya melawan musuh fisik, tetapi juga untuk melawan ketidakseimbangan yang ada di sekitar kita, baik itu dalam diri kita, masyarakat, atau alam. Pada akhir konferensi, para peserta setuju untuk mendirikan sebuah monumen untuk mengenang Dewi Damarwati dan pengorbanannya. Monumen itu akan menjadi simbol dari kekuatan hati, keberanian, dan pengorbanan yang melampaui batas-batas dunia fisik. Kisah Dewi Damarwati akan terus hidup, bukan hanya dalam legenda, tetapi juga dalam setiap tindakan yang diambil oleh generasi berikutnya. Tim arkeolog, meskipun telah berhasil mengungkap sebagian besar misteri, menyadari bahwa pencarian mereka belum selesai. Ada banyak lagi yang harus ditemukan, dan mereka yakin bahwa di masa depan, lebih banyak petunjuk akan muncul untuk menyelesaikan kisah ini sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, kisah Dewi Damarwati telah mengubah hidup mereka, dan mungkin juga hidup banyak orang di seluruh dunia. Mereka telah menemukan lebih dari sekadar artefak. Mereka telah menemukan sebuah pelajaran hidup yang akan bertahan selamanya. Beberapa bulan setelah konferensi internasional yang memperkenalkan penemuan mereka kepada dunia, tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Indra Wibawa merasakan dampak yang luar biasa dari penelitian mereka. Penemuan mengenai Dewi Damarwati, wanita raksasa yang melindungi desa-desa di Wonosobo, telah menarik perhatian global, membuka banyak perspektif baru tentang pengorbanan, keberanian, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, meskipun mereka telah mengungkapkan sebagian besar misteri yang terkubur, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Para anggota tim merasa bahwa perjalanan mereka untuk memahami sepenuhnya kisah Dewi Damarwati belum selesai. Meski banyak yang telah ditemukan, mereka merasa bahwa kisah ini lebih dari sekadar arkeologi. Ini adalah pelajaran hidup yang harus diteruskan. Kisah Dewi Damarwati telah menginspirasi mereka untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk lebih menghargai pengorbanan, dan untuk menjaga hubungan dengan alam. Namun, di balik semua penemuan itu, ada satu hal yang tak terlepaskan dari pikiran mereka. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk dunia sekarang? Bagaimana kisah Dewi Damarwati, yang sudah lama terkubur dalam sejarah, bisa memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan manusia saat ini? Dalam sebuah diskusi terakhir yang diadakan di kamp arkeologi mereka, Profesor Indra memulai pembicaraan dengan penuh renungan. Apa yang kita temukan bukan hanya milik kita, tetapi milik dunia. Penemuan ini adalah simbol dari keberanian, pengorbanan, dan pemahaman kita tentang pentingnya hubungan dengan alam. Tapi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pesan Dewi Damarwati tidak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga dalam tindakan kita sehari-hari? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan setiap anggota tim merasa berat di hati mereka. Mereka tahu bahwa kisah Dewi Damarwati harus lebih dari sekadar sebuah pelajaran yang mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Itu harus menjadi api yang menginspirasi perubahan. Rina, yang selama ini menjadi salah satu anggota tim yang paling tergerak oleh kisah Dewi Damarwati, mengajukan sebuah ide yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Mungkin kita bisa menciptakan sebuah program pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Dewi Damarwati. Nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Kita bisa mengembangkan kurikulum yang menghubungkan cerita sejarah ini dengan tantangan lingkungan yang kita hadapi sekarang. Profesor Indra tersenyum, merasa terinspirasi oleh ide Rina. Itu ide yang luar biasa. Dengan memanfaatkan penemuan ini, kita bisa menginspirasi generasi muda untuk lebih memahami betapa pentingnya melindungi alam dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Mereka semua sepakat untuk membuat rencana ini menjadi kenyataan. Tidak hanya sebagai penemuan sejarah, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk memberi dampak pada dunia. Mereka merancang kurikulum yang akan diajarkan di sekolah-sekolah di Wonosobo dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Kurikulum itu tidak hanya akan membahas sejarah Dewi Damarwati, tetapi juga akan mengajarkan siswa tentang pentingnya berkolaborasi dengan alam, tentang pengorbanan untuk kebaikan bersama,
dan tentang bagaimana menjaga keseimbangan dalam hidup. Pada waktu yang sama, tim bekerja sama dengan pemerintah daerah Wonosobo untuk mendirikan sebuah monumen besar yang akan mengenang Dewi Damarwati. Monumen itu tidak hanya akan menjadi simbol sejarah, tetapi juga sebuah tempat untuk merenung tentang pentingnya nilai-nilai yang Dewi Damarwati perjuangkan. Mereka berharap monumen itu akan menjadi titik pertemuan bagi generasi muda yang ingin belajar tentang kekuatan hati dan pengorbanan. Tim arkeolog juga mulai bekerja dengan lembaga-lembaga internasional untuk menyebarkan kisah Dewi Damarwati ke dunia luar. Mereka menulis buku tentang penemuan ini, yang menggabungkan aspek arkeologis dan pelajaran hidup yang mereka temukan. Buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan mulai digunakan di banyak universitas sebagai bahan ajar mengenai pentingnya pengorbanan dan hubungan manusia dengan alam. Seiring berjalannya waktu, pengaruh dari penemuan ini semakin meluas. Generasi muda di Wonosobo dan berbagai penjuru dunia mulai mengadopsi filosofi Dewi Damarwati dalam kehidupan mereka. Mereka memahami bahwa pengorbanan bukanlah sekadar kehilangan, tetapi juga merupakan bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap orang lain dan alam. Bahkan beberapa komunitas internasional mulai mengambil inspirasi dari kisah ini untuk merancang program-program perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Kisah Dewi Damarwati menjadi simbol global tentang pentingnya menjaga alam dan melakukan pengorbanan demi kebaikan bersama. Dari sebuah legenda yang hanya dikenal oleh masyarakat lokal Wonosobo, kini kisah ini telah menjadi contoh keberanian dan pengorbanan yang menginspirasi banyak orang di dunia. Namun, meskipun penemuan ini telah mengubah banyak orang, tim arkeolog menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih merasa ada lebih banyak yang harus mereka pelajari dari kisah Dewi Damarwati. Mungkin, jawabannya tidak akan datang dalam waktu dekat, tetapi mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menemukan artefak. Mereka telah menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengubah sebuah legenda menjadi kenyataan yang hidup di dalam setiap hati yang terinspirasi. Mereka telah menemukan lebih dari sekadar fosil atau patung. Mereka telah menemukan makna yang lebih dalam tentang hidup, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana kita semua bisa saling melindungi, terutama alam yang menjadi sumber kehidupan kita semua. Di akhir perjalanan mereka, tim arkeolog berdiri di depan monumen Dewi Damarwati yang baru saja selesai dibangun. Monumen itu berdiri tegak di atas tanah yang dulu dipertahankan dengan begitu banyak pengorbanan. Di sekelilingnya, terdapat pohon-pohon rindang yang memberi kehidupan pada tanah, mengingatkan setiap orang akan pentingnya keseimbangan yang harus dijaga. Mereka memandang monumen itu dengan rasa bangga, namun juga dengan pemahaman yang dalam. Ini adalah pengorbanan yang sesungguhnya, kata Profesor Indra, dengan suara yang penuh kebanggaan. Kisah Dewi Damarwati akan terus hidup, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa kita harus melindungi yang lemah, menjaga alam, dan selalu siap untuk berkorban demi kebaikan bersama. Di bawah langit yang cerah, mereka semua merasa bahwa perjalanan panjang mereka telah berakhir. Tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa kisah Dewi Damarwati akan terus menginspirasi dunia selamanya.